gitu. benar. Jadi cantik itu kalau pandanganku ya, cewek bisa dikatakan cantik ketika dia itu memenuhi 5 hal. Wah, banyak banget. 5 hal ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen cantik itu harus ada 5 hal yang ada dalam diri kalian. Nah, gitu. Apa aja tuh, Vika? Kemudian berlanjut nih ya dari teman-teman. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya. Kalau prostetik sebagai seorang cowok ya, sebagai aku ya salah satu ya orang biasa sebenarnya, salah satu cowok. Iya, cowok sama cewek ya. Iya, salah satu cowok. Jadi gini teman-teman. Jadi menurut aku sebagai seorang cowok ya, aku percaya perempuan itu kodratnya itu ada 3M ya. Jadi 3M itu apa aja sih? Ya, mohon maaf sebelumnya ya, 3M itu yang pertama adalah dia mens ya, perempuan itu menstruasi. Yang kedua adalah dia mengandung, dan yang ketiga itu melahirkan ya. 3 poin itu yang menjadi kodrat, yang menjadi haknya, yang menjadi sesuatu yang melekat pada perempuan, nggak bisa ditoleransi. Gue nggak mau melahirkan, gue nggak mau nih mens, gue nggak mau ya, nggak bisa. Itu kodrat tuh, udah kodrat banget lah. Terus pertanyaannya adalah selebihnya, kalau menurut aku ya selebihnya ya. Jadi selebihnya dari 3 itu ya, dari menstruasi, terus mengandung dan melahirkan itu peran dan tanggung jawab ya sama gitu. Jadi antara cowok dengan cewek, antara lelaki dengan perempuan itu sama. Nah, kemudian tapi secara society ya di lingkungan kita kebanyakan perempuan ya, tadi udah diintro juga pas di awal, kalau perempuan itu harus ada 3 poin ya di dalam kehidupan rumah tangga. Ini dari sisi rumah tangga ya, belum yang lain, tapi kebanyakan juga melekat pada itu. Jadi harus, yang pertama dia harus di dapur, di kasur, kemudian harus di sumur ya. Nanti kalau misalnya penjelasan yang 3 ini nanti bisa dideskripsikan di sesi selanjutnya, tapi minimal itu aja. Jadi lebih ke peran atau lebih ke cenderung ke wanita ya, sebagai seorang kesetiaannya seorang lelaki atau menjadi dari istrinya suami itu tadi. Jadi menurutmu ya, pandanganmu dengan hal itu, jadi pandanganmu sebagai seorang agent of change ya, tapi dari sisi perempuan biasa dan dari sisi sebagai aktivis gender gitu ya kan, melihat fenomena itu. Silakan bisa ditanggapi ya. Fenomena yang 3M itu? 3M kemudian bisa disangkutkan dengan 3 yang tadi ya. Jadi dia harus di sumur, di kasur, kemudian dan juga di dapur gitu. Nah, mengenai 3M tadi yang mens, kemudian apa tadi aja? Ada 3M ya. Mens, kemudian mengandung dan juga melahirkan. Itu kodrat ya. Kalau itu sudah tidak bisa diubah-ubah ya. Bahkan itu kan sebuah kemuliaan perempuan. Di dalam agama juga kalau misalnya ibu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayah kan, 3 kan. Nah, itu saya itu kemuliaan. Nah, itu istimewanya sebagai perempuan. Tetapi kalau mengenai yang tadi 3D ya, yang tadi hanya kalau misalnya udah menikah itu hanya di dapur, kemudian di sumur, di kasur doang. Nah, itu enggak ya. Maksudnya pandanganku itu hanya sebatas hegemoni budaya. Hegemoni budaya. Nanti untuk selanjutnya, maksudnya tentang penjelasan lebih lanjut detailnya bisa di selanjutnya lah. Nah, itu hegemoni budaya dan hegemoni agama. Maksudnya gini, soalnya kan ada narasi-narasi agama yang memang hanya membolehkan cewek itu nggak boleh kemana-mana gitu kan. Jadi ya udah di rumah aja gitu. Nah, kemudian ada juga yang agama itu mengatakan bahwa kalau misalnya cewek itu bagusnya malah hanya di rumah saja gitu kan. Nah, itu hanya sebatas hegemoni budaya saja yang masih mengakar di Indonesia gitu. Jadi itu sesuai dengan pandangan kita aja sih. Kita itu pengen maju enggak gitu loh. Kalau misalnya mengenai hal kayak gitu sih, itu udah biasa banget, ini udah budaya banget yang menjadikan wanita sebatas objek yang menjadi yang hanya sebatas kaum yang kedua setelah laki-laki gitu. Jadi tuh selalu dijadikan yang kedua mulu gitu kan. Pokoknya yang paling belakang gitu loh. Padahal di dalam agama juga sama kan? Iya, benar. Kesetaraannya sama. Jadi kalau saya tak garis bawahi ya teman-teman ya, tapi ada beberapa versi ya tadi kan, secara sosiality dan juga hegemoni sosial seperti itu. Tapi menurut kamu ya misalkan Vic,
Jadi kalau misalkan ada perempuan nih ya yang pengen mengeksplor dirinya ya kan, meningkatkan kapasitas diri ya, yang pertama tadi misalkan pengen berlomba-lomba ya, mencari ilmu yang tinggi ya kan, bercita-cita tinggi, atau mungkin bisa sampai pengen kuliah sampai di luar negeri ya kan. Lah itu gimana nih cara nyikapinya, bahwa kita nggak bisa deh mentoleransi bahwa ya secara hegemoni dan juga sociality seperti itu ya kan. Jadi kalau misalkan dari orang Jawa bilangnya gini, dah kamu wis lah kowe ya, awakmu ya sebagai ke apa cewek ya, kowe kenang ngomah ya arusah bercita-cita tinggi ya, bakale kowe neng dapur atau di rumah ngopeni anak bojo ya, ngopeni segala macem itu di rumah gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak kesannya itu kok kayak gini ya kan, di era abad ke-21 lebih ya, sekarang kok masih ada orang-orang seperti itu. Tapi emang realnya seperti itu, nyata. Gimana nih menurut Vika nih? Nah itu kan udah menikah ya berarti ya konteksnya. Konteksnya menikah. Ya udah, ini tuh malah adanya dialog dulu dong sama suaminya nantinya. Nah, berarti di pas menikah ya. Iya, sebelumnya toh ya. Sebelumnya kalau misalnya gini Vik. Jadi sebelumnya itu kan dia masih dalam keadaan lajang perempuan ini. Tapi karena orang tuanya lebih merestui, udah nggak usah kuliah tinggi-tinggi, udah nggak usah itu lah. Jadi alhasil dia kayak pengen dia nggak kuliah gitu. Gitu. Soalnya ada kekangan. Ada kekangan dari keluarga. Kalau untuk perempuan di rumah aja gitu. Tapi mengenai kayak gitu ya di rumah aja sih nggak masalah. Maksudnya gini loh, ketika dianya itu, si cewek itu tuh mau meningkatkan potensi kan bisa sih lewat handphone juga sih, digital kan masih adanya kan. Kemudian bisa mengembangkan potensinya kan lewat desa-desa juga kan, ada kayak IPNU, IPPNU kayak gitu kan. Nah itu, jadi itu pendidikan itu ya, ditekankan lagi, pendidikan itu nggak hanya sebatas kita mengenyam biaya pendidikan formal aja gitu. Nah itu tuh hanya sebatas formalitas untuk mendapatkan ijazah, tetapi mengenai kapasitas kita itu ya sesuai dengan kita. Belum tentu loh yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai kapasitas yang sesuai dengan pendidikannya. Ya bagaimana kalau misalnya hanya sebatas kuliah mendapatkan nilai, udah selesai kan? Ini nggak menyindir ya ini? Ya maksudnya kayak gitu kan. Nah makanya jadi nggak hanya sebatas kayak gitu aja. Kita itu bisa di mana aja itu adalah, di mana aja adalah sekolah, di mana aja siapapun adalah guru. Benar. Jadi itu kita nggak bisa membatasi hanya supaya bisa dikatakan mempunyai pendidikan yang tinggi ataupun bisa dikatakan mempunyai ilmu, menggunakan kayak gitu jalan-jalan yang perguruan tinggi S1, S2 kayak gitu ya. Kita bisa kok mendapatkan ilmu di tempat lain, pengalaman loh itu yang lebih kan. Bagaimana? Benar. Jadi sebenarnya sih kalau untuk belajar ya, belajar itu ya di mana tempat pun bisa gitu ya Vika. Jadi entah itu di desa, di kampung, di kota maupun apapun ya bisa lah ya kan, nggak sebatas cuma di bangku perkuliahan, nggak cuma di pendidikan secara formal, tapi bisa di rumah ya kan, bisa lewat HP, mobile phone dan segala macamnya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang masyarakat ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa komunitas apa, cuma yang misalkan contoh ada taruna di rumah ya kan, terus ada perkumpulan desa, atau mungkin bisa nih ya kan sebagai calon ibu nanti menjadi komunitas kayak ibu PKK ya, kalau misalkan di itu ya, segala macam di desa yang penting ada kemauan. Benar. Kemauan untuk mengisi kapasitas, kemudian untuk ya untuk hobi juga, kemudian minat, ya mengasah keterampilan gitulah. Nah itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman ya, apalagi ini kan Vika ya, sesama perempuan ya, harus lebih semangat lagi, karena udah nggak ada alasan lagi ya. Ini kan tadi udah sharing juga, nggak ada alasan lagi bahwa aku nih nanti kalau misalkan udah berkeluarga gimana nih, mimpi-mimpiku yang kemarin apakah tertunda atau apa ya. Itu kembali lagi ke teman-teman ya, sebagai seorang perempuan harus meningkatkan kapasitas diri, harus bisa lebih menjelajahi dan juga bisa adaptasi lah dengan lingkungan di sekitar. Seperti itu. Jadi itu kalau misalnya udah yang itu kan tadi contohnya yang nggak bisa kuliah nih. Nah kemudian kalau contohnya yang udah kuliah, udah kuliah kemudian ada ya pastinya kan pengen mempunyai ya jaringan yang luas, pokoknya bisa main kemana-mana kan, gitu kan. Nah kalau misalnya pengen kayak gitu, ya udah tipsnya apa? Ya cowoknya juga yang bisa kayak gitu dong, yang maksudnya gitu loh. Iya. Betul, ketika kita
udah ceweknya tuh udah wow banget kan, tapi itu cowoknya tuh tiba-tiba mengekang, itu kan tidak bisa mengembangkan si cewek itu, ya kan. Nah itu tuh toxic banget malah, ya kan. Jadi ketika ya buat cewek-cewek yang emang aktivis kayak gitu ya udah cari cowoknya ya yang bisa, yang mampu mendukung. Jadi gini, aku pernah baca loh ya gini. Nah ini hanya sebatas quotes sedikit aja ya. Iya, silakan. Menikahlah dengan laki-laki yang mau menikahi mimpi-mimpimu juga, bukan hanya menikahi dengan kamunya aja. Maksudnya kamu, badan kamu, kepribadian kamu, tapi juga mimpi-mimpimu gitu loh. Jadi itu bagaimanapun itu selalu mendukung gitu. Berarti hematnya itu saling memahami dan juga mengerti gitu ya, saling dukung satu sama lain gitu. Oke. Itu jadi nggak akan ada kekangan-kekangannya lain. Benar. Terus lanjut nih, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan keempat. Terkadang nih ya, tadi masih ada sangkut paut di penjelasan yang tadi sebelumnya ya. Terkadang banyak nih kejadian sesama perempuan itu saling menjatuhkan ya. Walaupun tidak banyak ya, atau mungkin sebaliknya ya. Jadi gini, kadangkala sesama perempuan itu malah menjatuhkan dan kayak ada insecure di daerah mereka atau di antara mereka sesama perempuan. Lah, terus bagaimana nih menurutmu sebagai perempuan pandangan akan hal itu? Ya kan? Jadi sesama perempuan itu malah kesannya itu menjatuhkan gitu loh. Itu ya banyak ya permasalahan dan segala macam, tapi kayak lebih kesannya menurut aku seperti itu, kelihatan sebagai seorang cowok melihat bahwa kalau misalkan gojlokan ya, kalau gojlokan sesama cowok itu biasa aja sih, tapi nggak ada apa. Tapi kalau misalkan cewek itu kayak lebih karena mungkin sifat rasa bapernya ya. Jadi kan menjadi kamu nih kayak gini ya kan, segala macamnya, kamu dan segala macam lah itu. Dan menurutmu pandangannya seperti apa, Pik? Kalau kayak gitu ya udah umum banget ya, udah banyak banget ya malah ya kayak gitu ya. Jadi ya sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing gitu kan. Nah kalau misalnya tadi kan dia harus mempunyai kematangan emosional. Nah jadi tuh kalau misalnya ada apa-apa, ya udah kita tuh sebetulnya ya harusnya itu sesama wanita itu saling mendukung satu sama lain, bukan malah saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi nih ya kalau misalnya kita menyinggung sedikit tentang adanya pelecehan seksual misalnya ataupun apa, malah dianya yang sebagai korbannya aja itu tuh malah tidak didukung, malah tambah dikucilkan. Betul. Itu adalah pandangan yang salah ya teman-teman. Jadi ketika ada yang kayak gitu, ayo kita dukung. Kalau misalnya ada dia yang lebih baik ya, ada yang dia lebih baik mempunyai prestasi yang banyak, kok kita enggak gitu. Nah kita tuh jangan malah melihat ke jelek-jelekannya supaya kita bisa dikasih tahu ke yang lain-lain, enggak, jangan. Tapi kita juga bisa mempunyai, itu malah bikin menjadi motivasi kita loh, supaya loh dia aja bisa loh, masa aku nggak bisa sih, kayak gitu. Jadi jangan sampai lah kalau misalnya menjatuh-jatuhkan itu nggak dewasa banget lah. Berarti harus kalau bisa sesama perempuan itu malah saling melengkapi dan juga mensupport ya, mendukung ya satu sama lain gitu. Jadi biar tidak ada prahara dalam sesama perempuan. Jadi kesannya ya itu seperti itu tadi. Jangan sampai ada kayak gitu. Nah, itu terus ada pertanyaan terakhir nih ya, kan kemarin juga sempet tanya ya, ada beberapa salah satu temen ya tanya mengenai kamu, Vic ya. Aku. Jadi aku lihat ya, dan juga sempet ya secara story Instagram ya. Kamu kan sekarang lagi gelutin komunitas ya, atau gimana nih, perkumpulan atau apa, kurang tahu ya. Jadi apa ya, Vic, itu kayak aku kurang tahu juga. Ada media ya. Jadi kurang tahu judulnya apa, kayak seperti jendela edukasi atau apa, nanti bisa ditanya lagi. Jadi kayak buat tempat kamu ya sebagai seorang perempuan maupun lelaki ya kan. Ini ada wadah nih, ada tempat buat mengeksplor kalian, entah mau tanya atau apa, mau lebih meningkatkan kapasitas diri lewat ya ini ownernya ini nih ya kan, atau foundernya ini. Ini apa mungkin visi misi buat sesama perempuan apa, atau mungkin nggak cuma dibedakan buat khusus perempuan, apa semua orang bisa atau gimana nih? Dari salah satu bikinan kamu nih. Jadi itu namanya, itu sebetulnya iseng-isengan aja sih ya. Namanya itu Ruang Edukasi Indonesia. Ruang Edukasi Indonesia, bukan jendela edukasi ya, mohon maaf ya. Oke, jadi namanya itu Ruang Edukasi Indonesia. Maksudnya itu adalah, udah pasti lah, udah paham kan ya maknanya apa ya? Apa? Nggak tahu. Jadi itu Ruang Edukasi Indonesia otomatis tempat untuk mengedukasi. Nah ini ada kata Indonesia, jadi itu nggak hanya sebatas buat pemuda-pemuda aja, tapi di sini wadahnya itu tuh buat pemuda-pemuda yang memang dia tuh tanggap dengan isu-isu yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu emang buat mengawal isu-isu yang ada di Indonesia, kebijakan-kebijakannya,
Dan pastinya ini pemuda-pemuda yang di sini yang udah ditampung oleh Ruang Edukasi Indonesia akan mensosialisasikan juga ke masyarakat gitu kan, supaya juga masyarakat juga mempunyai edukasi yang sama gitu. Nah, di sini ada 4 bidang sih sebetulnya. Ada 4, yang satunya itu hukum dan sosial, kemudian sains dan teknologi, kemudian pendidikan, dan tentang keperempuanan gitu. Tentang feminisme juga. Jadi ini enggak hanya sebatas buat perempuan aja, buat wanita aja, enggak, tapi itu ini buat pemuda Indonesia semuanya boleh gitu. Yang mau ikut sama-sama, ayolah kita ikut mensosialisasikan hal-hal yang emang dianggap tabu gitu sama masyarakat gitu, tetapi juga supaya pada paham gitu loh, kayak misalnya isu yang ada lagi hangat itu loh, yang agama adalah konspirasi dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian mengenai pandemi kayak gini kan, adanya vaksin kan, itu kan masih ngambang. Nah, sebetulnya tuh gimana sih? Nah, itu bisa ada kajian-kajiannya gitu. Jadi lebih ke edukasi aja. Lebih ke edukasi ya. Oke teman-teman, tadi sekilas ya penjelasan tentang tadi ruang edukasi Indonesia ya, secara sekilas seperti itu lah. Nanti barangkali teman-teman mau follow atau mau mengikuti akunnya Ruang Edukasi Indonesia, bisa di linknya atau kasih sertakan seperti itu ya. Teman-teman, ikuti aja keseruan dari kami. Barangkali dari teman-teman mau tanya ya seputar 5 pertanyaan tadi secara menyeluruh seperti apa. Tadi kan ada beberapa konten yang bersambung ya, belum ada penjelasan secara mendetail. Bisa dibedah satu-satu ya. Bisa dibedah satu-satu. Itu aja yang bisa kami share ya. Tapi kalau misalnya tadi yang tak sampaikan ada yang gak sependapat, bisa di komen aja tuh. Saya kan emang sependek yang aku tahu, dan aku juga masih minim bacaan juga kan. Jadi ya bolehlah kalau misalnya kalian yang mempunyai bacaan yang banyak, oh di buku ini kayak gini, di buku ini kayak gini, bisa lah langsung di komen aja. Jadi buat pengalaman dan buat pengetahuan aku juga. Betul. Jadi ini dari sudut pandang kita ya sebagai seorang Misbah dan juga Vika seperti ini ya. Karena menyoalkan suatu persoalan tidak harus menyudutkan satu sama lain, tapi dari itu kita bisa belajar. Sekian dari kami ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.